Akhirnya kenapa telepon Miss Yuni itu beberapa kali nggak kejawab. Pas ke kantor Miss Yuni sekeluarga nggak adanya Cece yang Indo itu. Sore kalau nggak salah jam 3 ya udah. Terus hari ini mencoba untuk menghubungi kembali dan semua sudah terjadi. Apa yang terjadi itu? Kok semuanya sudah terjadi? Gini Mas, gimana yang mulainya? Soalnya ada apa? Sebenarnya cerita kehidupan sih. Saya kan menikah 2 kali. Oke. Pertama 8 tahun punya anak, dan sekarang ini masalahnya di anak. Maksudnya di anak itu mantan suami saya yang pertama itu kan udah nikah lagi. Terus anak saya kan sekarang ya udah dewasa ya, udah mau SMA. Ketika dia udah di SMA, terus kemarin juga habis ketemu saya kan pulang, kita juga baik-baik saja. Cuma orang kan nggak pernah ngerti ya, soalnya saya itu dari dulu dibilang gimana? Wong tua lah anak, pokoknya jelek lah gitu aja, selalu jelek namanya. Sekarang ibunya tiri itu ngancurin mental si anak saya, jadi kayak anak ini ngepost foto sama saya di story-nya gitu langsung di WhatsApp itu banyak banget kan. Mah delok ento koyo ngene iki, wong koyo opo sih wong koyo ngene iki. Terus aku sabar koyo opo sesuai aku edan gitu. Jadi anak itu ditekan gitu. Bapaknya itu tunduk banget sama istri barunya. Anak ini jadi korban. Kan gini, suami saya yang pertama kan nggak bisa nikah sah. Oke. Nggak ngerti, maksudnya saya nggak ngerti kenapa mereka benci sekali dengan saya. Apa karena itu kan dulu gini, orang tua saya kan bukan orang Jawa ya. Orang tua saya itu nikahnya jadi nggak di Jawa. Udah bilang baik-baik, orang tua saya ke Jawa baik-baik. Bilang kan, maksudnya mantan saya itu udah over lah, pokoknya keterlaluan nggak baik gitu lah. Orang tua baik-baik, terus dia bilang nggak bisa lah. Nah, otomatis orang tua saya itu cari jalan sendiri, maksudnya nikahnya kan di luar Pulau Jawa, jadi ngurus sendiri lah kayak surat kehilangan setelah bisa. Saya juga bilang, kamu kalau mau ambil surat kamu silakan datang ke tempat saya, karena dari sejak habis nikah itu dia kan nggak pernah ke tempat saya jadinya. Itu terus dia berkata nyepeleknya aku gak butuh gitu lah. Akhirnya ketika dia mau menikah lagi dia bingung kan, di mana surat-surat saya? Ya kamu ambil di pengadilan mana? Ya kamu ambil pengadilan di sana, saya gitu loh. Terus dia nggak mau berangkat. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua itu saya kan tipe gimana ya Miss ya? Mikir saya kan saya masih muda ya Miss ya, terus saya anak tunggal, terus orang tua itu selalu mengharap punya anak, punya cucu. Kan anak saya cuma satu itu, terus ikut keluarga suami. Terus keluarga suami itu ya maksudnya saya setelah nikah itu memang gak didepak, udah kamu milih nikah, kamu keluar dari sini, jadi hiduplah hidup kamu, hidup mandiri. Jadi ikut mertua, jadi dari anak itu lahir sampai sekarang gede itu ada di neneknya mantan mertua saya, jadi kan udah kayak di situ. Terus orang tua itu gak, saya mengharapkan keluarga kita ada penerus gitu. Kalau ngarepin anak kamu, namanya anak kecil kan, dari kecil sama neneknya kita ibaratnya jangan renggut apa yang dia sayangi kan gitu. Nah, saya nikah lagi itu dikenalkan teman saya, jadi teman saya kan bilang, oh ini orangnya baik, dia itu kan duda ya Mas ya, duda, dia juga punya anak. Terus itu lebih parah lagi. Jadi nikah yang pertama itu cuma dimanfaatkan, yang kedua sama juga. Saya dicerai selama 1 tahun nggak ngerti Mas, jadi saya dicerai itu saya nggak ngerti. Itu ketika saya udah di atas angin, maksudnya di sini nikah 5 tahun dicerai, yang pertama 8 tahun bertahan. Terus saya kenal itu ya udahlah, orang tua aja juga baik, maksudnya juga nemuin keluarga saya, jadi kayak semuanya kan kayak baik-baik saja, maksudnya dihargai kan, orang tua seneng ya Mas ya, kayak dapat orang mau menghargai, ternyata ada udang di balik rembaya. Jadi 4 tahun saya mati-matian, udah di atas angin, intinya kayak udah menyesal semua. Saya dibuang, saya nggak tahu. Dibuangnya itu nggak tahu. Saya dibuangnya itu nggak tahu. Jadi tahu-taunya itu gini Mas. Saya kan udah di kayak foto mantan seperti itu kan, tetangga datang ya ke rumah saya kan. Saya sama udah punya rumah sendiri kan, itu tadi saya udah di atas gitu, punya rumah, jadi kerja di sini selama 5 tahun itu kayak enak gitu loh sebenarnya. Dapat rezeki itu alhamdulillah gitu loh. Jadi tetangga itu datang
bilang kan ke saya, foto mantanmu semua udah nggak ada kayak di ruang tamu. Nah saya itu feeling nggak enak banget, terus saya itu udah kayak nggak pernah dihubungin. Terus saya bilang gini, ya udah saya mau bikin rekening sendiri, saya mau membeli. Nah dari saya nggak kirim uang itu 1 tahun, ternyata saya udah dicerai. Yang lebih tragisnya lagi gini, selama hampir 2 tahun kan saya digantung nggak ada. Saya itu kebetulan ya kenal sama orang sini, nggak ngapa-ngapain ini Mas ya. Orangnya baik kan, dia itu minta tolong saya kerja part-time gitu intinya. Orangnya baik lah, saya itu buat orang itu manas-manasin saya kan. Terus saya tahu atas kasihnya dia, maksudnya udah keluar semua kan. Dari itu saya diam, misalnya diam, nggak pernah ngomong A atau B, itu nggak pernah. Nah saya berpikir lagi, udah 2 tahun lebih saya digantung. Inisiatif saya cari pengacara, dengan saya mau cerai dia. Pengacara itu ternyata juga sama brengseknya sama mantan saya, jadi kong kali kong gitu Mas. Jadi kayak pengacara saya pura-pura ketemu, moto pengadilan, ketemu mantan saya, dan itu 10 juta diambil dari saya. Itu saya ternyata udah sah dicerai gitu. Udah mahar gak dikasih, kan saya cuma minta mahar, karena mahar kan ibarat kata hukumnya kita dinikahi ya Mas. Udah nggak apa-apa diambil semua, nggak apa-apa, saya ikhlas. Sampai sekarang ini nggak ada ini Mas, saya nggak. Kemarin pulang ya saya nggak ke rumah beliau juga enggak. Saya cuma intinya sabar lah, mencoba untuk ya wes lah gitu aja. Cuma yang iblisnya lagi kok ada orang seperti itu, dan mantannya yang dahulu itu sampai traumanya itu ninggal anak. Jadi dia nikah punya anak, keluarganya toksik semua gitu loh, uang keluarganya itu uang. Jadi saya itu dipersaingkan sama adiknya, jadi kita itu gak saingan, dalam keluarga itu gak saingan gitu. Dimana di atas, dimana di bawah gitu. Terus mantannya itu sampai keluar anak itu gak pulang, gak tahu dia gimana sekarang. Jadi dulu saya dibilangin tetangga ya, orang tuanya gak baik loh gini. Cuma saya mikirnya itu kan kata orang, mungkin dilekin sebelah pihak kan. Betul. Gak tahu. Jadi saya gak mempercaya, dan saya itu yang paling berat apa sih ketika pulang Indonesia, semua orang itu kak apa sih nikah 2 kali cuma mainan. Nggak ada loh orang berpikir nikah itu mainan. Terus kamu tuh terlalu bodoh, apa-apa dipercaya suami. Nah siapa yang pernah berpikir nikah itu untuk cerai? Siapa yang berpikir suami itu kan ibarat kata baju kita, tubuh kita. Jadi kalau siapa yang jahat, siapa yang nyianatin, ya kita sama-sama hancur sebenarnya. Kalau saya yang dikhianati sih saya nggak masalah, dondonya kan masih bisa dicari kalau prinsip saya. Nah ini sesuatu hal yang buruk itu terjadi beberapa bulan yang lalu ketika saya mau pulang. Jadi gini Mas, saya kan dari kecil memang sakit-sakitan, dan alhamdulillah sih bos saya itu bos yang super istimewa. Jadi saya itu kerja di sini ibarat kata kayak gimana ya, ya sekarang main-main tapi digaji lah, karena memang fisik saya itu beda sama orang gitu. Jadi kan sampai dikit drop, terus mikir dikit langsung gak enak badan seperti itu. Orang tua saya ayo pulang, orang tua kamu itu ya maaf ya Mas, bukan orang yang gak bisa lah ngasih kamu makan, tapi karena saya udah dari muda keluar dari rumah ibarat kata, terus hidup susah, ikut suami sampai merantau ya, sampai jadi seperti ini. Tapi kayak enggak lah saya gitu, sama orang tua kan punya tanah banyak ya Mas ya. Terus dia bilang, yang di sana dijual aja, bikin kamu rumah. Saya tuh kayak tamparan keras bagi saya Mas. Jadi kayak saya mau drop. Kok temen-temen saya tuh, maksudnya saya berjuang di sini, ya benar saya kalah saat ini, nggak punya apa-apa, karena dilempar tuh dalam kondisi nggak punya apa-apa. Tapi saya masih sanggup kok berjuang. Dan 2 tahunnya saya buktikan saya bisa beli ladang, kebun saya itu saya bisa. Dengan maksudnya kerja nggak pernah libur, terus masih disuruh bantu di rumah neneknya, itu kan dikasih uang ya Mas ya, saya jalanin. Orang nggak pernah tahu itu, pokoknya orang yang saya beritahu mereka bahwa saya bisa, masalah gaji saya kenapa di atas rata-rata ya karena saya nggak pernah libur kan kayak gitu. Terus tahu-tahu orang tua saya itu jodohin saya sama orang lain Mas. Jadi gini, bos saya kan tahu cerita saya Mas ya, sebegitu hancurnya, karena bos saya itu ibarat kata kayak keluarga yang selalu support gitu Mas. Sampai yang orang paling ngerti saya. Itu bos saya bilang gini, ya udah kamu nikah di Hongkong,
mau pacaran di sini, nggak apa-apa. Dia itu lost, jadi saya itu pacaran sama orang sini. Nah, cuma bos saya bilang, kamu jangan nikah dulu, pacaran 4 tahun 5 tahun. Kenapa? Kita nggak tahu sifat seseorang, takutnya udah nikah sifat baiknya berubah jadi buruk gitu loh. Jadi kan saya dilema, kalau saya jujur saya kan nggak suka pacaran, jadi nikah pertama kedua itu nggak ada pacaran, maksudnya nggak ada yang sampai tahunan pacaran gitu loh. Ya udah mikirnya yang baik, nikah buat yang baik, ya udah nikah lah. Si pacar saya sebenarnya mintanya segera nikah aja, kenapa sih kan? Tapi bos saya bilang nggak saya kasih. Bahkan pacar saya bilang gini, Kak, ya udah gini aja, anak ini kalau kita muslim kan bisa nikah siri ya nih sih ya, secara agama dulu. Nanti legalnya di Hongkong gampang. Saya jeng lah, udah saya jeng jadi milik saya kan gitu. Biar saya bisa raja. Soalnya bos saya tahu mis, jadi kak saya ke dokter itu dia nganter apa itu kak, dia itu kayak yang ngurusin saya. Tapi bos itu masih belum percaya gitu loh, namanya laki-laki mungkin ya. Jadi kan nggak tahu hati orang seperti apa. Terus saya nggak kasih kamu. Pokoknya jalanin dulu. Dia biar kerja di sini dulu. Nanti gimananya kita rembukan lagi. Bos saya itu kak udah pasang badan gitu. Soalnya apa? Soalnya saya tahu ibaratnya kamu harus ngurusin hidup kamu dan dia juga harus ngurusin hidup dia. Dan menikah beda negara otomatis peraturannya kan beda sama nikah sesama orang ini. Sialnya orang tua saya itu udah menyiapkan calon di Indo pada saat itu. Saya dan orang Indonesia itu bilang gak bisa. Saya itu udah orang yang hancur gitu. Hidup saya tuh aduh, kalau orang gak kuat mungkin ya udah bye-bye gitu kan. Cuma Tuhan masih kasih saya bisa mikir lah gitu. Bisa waras. Terus dia bilang, nggak apa-apa, saya buktikan bahwa laki-laki Indonesia itu nggak semua kayak gitu. Terus orang tua saya bilang, saya gak mau nikah. Terus orang tua saya, nikah terus kamu pulang, selesaikan kontrak kamu ini pulang. Nanti tak bikinin rumah, mintamu di mana. Nanti tak model. Saya tuh malah nggak malah jadi waras, jadi tambah gila. Nah, saya depresi sendiri maksudnya. Kenapa saya disepelekan? Saya udah hidup di luar. Saya itu 16 tahun nggak pernah ikut orang tua. Jadi selama itu saya buktikan anaknya ini meskipun cuma tunggal satu dan dilahirkan dari orang tuanya, tapi bisa berdiri sendiri dengan banyaknya masalah. Sampai saya nikah 2 kali, cerai 2 kali itu orang tuh nggak tahu kasusnya. Yang pertama itu sampai KDRT parah, sampai mata saya yang kanan pecah itu. Dia nggak tahu-taunya bapak saya telepon, tolong bapak pulang, ini gimana minatnya. Jadi saya tuh sejak dulu punya masalah, nggak pernah orang tua saya itu nggak baik-baik. Misalnya selalu saya ingin selesaikan itu semua baik-baik. Tapi alhamdulillah mantan pertama, kedua itu dendaman, nggak ada yang baik. Keluarga saya baik-baik, misalnya datang jelasin gimana enaknya anak ini gimana, tapi enggak. Jadi sampai sekarang masih dendam. Cuma saya nggak peduli itu. Jadi sialnya itu kalau saya pulang dan si keluarga laki-laki itu udah nyiapin semua, cuma saya nggak mau nikah sah. Terus si laki-laki itu bilang, ya apa-apa kita nikah siri. Jadi saya itu kayak dihancurkan hati saya nggak mau nikah untuk saat ini gitu loh. Tapi orang tua punya pemikiran seperti itu, menarik saya untuk cepat pulang. Karena dia pikir kayak gini, nggak tahu ya pikiran orang tua itu gimana. Kayak mikirnya gini, udahlah kamu kerja nyatanya cuma dihapusi bojomu tok. 10 tahun dibuat mainan orang, diambil duit kamu. Udah kamu nikah aja, ini orang baik-baik, dari keluarga baik-baik. Bahkan dia nggak pernah kenal wanita, cuma kenalnya kamu. Udah minta bikin rumah, tak bikinin, pulang. Kalau bisa kamu sekarang pulang dari rumah majikan kamu pulang. Bahkan kemarin pas waktu pulang, saya tuh nggak boleh kembali lagi. Cuma kan saya nggak bisa kayak gini. Saya punya kontrak, saya punya tanggung jawab. Jadi, aduh, ini kak, sekarang ini saya tuh kayak gimana sih? Tuhan kak, kapan saya bahagia sedikit gitu? Jadi kak, anak saya itu tahu nih, kan saya itu kayak ngajarin dia itu dewasa secara mental. Bahwa laki-laki itu ya gitu kayak bapak, dan dia tahu bahwa ayahnya itu ya kayak gitu. Jadi dia nggak pernah nyalain saya, karena kan kalau kamu nggak cerai sama ayahku, kamu yang hancur, mendingan kamu pergi, gak apa. Karena dia itu tinggalnya kan sama neneknya, bapaknya sama bojonya itu kan tinggal sendiri, tapi rumahnya dempet gitu kan ya. Jadi udah mirip sih, cuma
cuma jambat lah. Waktu saya mau pulang itu saya bilang, saya itu ingin hidup tenang. Saya nggak pengen misalnya nggak gini ya, maaf ya. Kalau orang kebanyakan nikah di Hongkong dapat residen gini-gini, saya cuma pengen hidup tenang lah, tenang satu kali, nggak ada kebisingan, nggak ada keributan, nggak ada terak-terak rumah uang, harta, apalah, tenang gitu. Dan saya merasa di Hongkong itu saya tenang, karena gimana? Nggak ada orang yang musik, nggak ada orang yang ngata-ngatain saya, nggak ada yang intinya kayak nyekik saya gitu loh. Makanya saya senang di sini. Terus ketika waktu saya mau pulang itu saya tanya pada anak saya, anak saya cuma bilang gini toh, ya wis nggak apa-apa pulang, mau coba laki-laki itu kepanik kasih. Lah terus saya bilang ini nikah nak, lah mau ngapain lagi? Oh, semua udah terlanjur. Terus saya mau kamu bahagia. Kalau kamu bahagianya di sana ya nggak apa-apa. Kalau orang itu nggak baik sama kamu ya tinggalin, anak saya. Jadi gimana lagi? Kalau nggak nurutin kata nenek ya sakit hati atau apa sendiri. Kalau ibarat kata kamu itu susah diatur dari dulu, ibarat kata punya pemilihan hidup dan ternyata nggak pernah tepat apa yang kamu inginkan. Sekarang nenek itu punya pemikiran seperti itu, ya udah jalan-jalan. Dan sekarang saya itu merasa berdosa. Di satu sisi saya punya suami di Indo yang nggak pernah saya sukai, di satu sisi saya menyukai orang sini dan saya damai hidup di sini. Ini yang membuat saya agak gila. Jadi kan ya Allah, maksudnya cobaan kok terus-terusan gitu loh. Gimana? Sebenarnya udah pasrah misalnya. Saya nggak minta, alurnya kan saya nggak minta. Maksudnya kayak di sini ketemu orang sini dan orang itu baik, saya juga nggak minta seperti itu. Saya nggak cari, dia datang sendiri. Jadi saya itu merasa kayak dunia ini kenapa kejam banget gitu. Jadi kejam banget itu bukan menyalahkan Tuhan ya, karena takdir ya. Cuma ya kadang di satu sisi saya cuma manusia biasa kan emak. Jadi kayak anak sekarang diajar mentalnya juga dengan cacian ibunya yang diri kayak gitu. Terus kalau saya memutuskan, maksudnya gini ya, memutuskan untuk saya pulang. Saya mikir lagi pulang, terus di Indo, terus pakai fasilitas keluarga, terus danani anak pakai fasilitas keluarga. Itu menurut saya itu suatu tamparan bagi saya. Kenapa? Karena selama ini kan orang tua itu nggak baik-baik dengan saya. Maksudnya nggak baik-baik, bukan orang tua itu nggak baik, nggak. Maksudnya dulu saya itu memang berselisih paham, karena berselisih pahamnya gini, ibu saya kan memang nggak terlalu suka sama saya karena ya ada sesuatu hal yang nggak menginginkan saya gitu. Jadi agak dulu itu maksudnya dulu ketika dia masih muda dan saya juga masih muda, sama-sama ego. Sekarang kan dia udah bisa menggono. Cuma saya itu kayak nggak bisa, bayangkan kita hidup sama ya, pulang dengan hasil orang tua, dibikin rumah orang tua, ini itu dari orang tua, terus punya suami juga dari orang tua. Saya merasa kayak bukan hidup saya, tapi kalau saya hidup seperti ini juga, ya saya berdosa sendiri. Gimana, ayo? Kalau menurutku nih, hidup ini penuh dengan drama, tapi ya jangan terlalu ikut alurnya drama. Bila kamu sudah bertahun-tahun keluar negeri, otomatis jika kamu bahagia dengan hidupmu ya jalanin aja. Kalau kamu lebih mencintai orang Hongkong, ya udah cintai aja, jalanin aja. Karena lagian kamu kan nggak pulang Indonesia, benar nggak sih? Kalau saya berpikir lebih simpel sih. Karena kalau kita berpikir tentang banyak hal, maka banyak hal akan datang juga dalam hidup kita. Kalau saya berpikirnya, udah nggak usah dipikirin, kita jalanin yang ada di sini aja. Maunya apa ya? Maunya seperti ini ya udah. Kamu lebih bahagia di sini ya udah. Itu prinsip saya, karena saya tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Ngeluh lah, bener nggak sih? Iya benar. Ya udah. Cuma kan yang bikin kadang sakit kan gini, anak itu kan dia bilang gini, anak saya. Sebenarnya kalau mama itu di Indo, maksudnya pulang kampung, ya saya milih ikut mama. Ya itu maksudnya yang bikin saya agak mumet, yang bikin hidup saya agak ruwet lagi. Ya ini kata-kata si anak tuh, pulang di Indo, jadi ke saya di rumah. Tapi kalau saya pulang,
saya belum berhasil pada saat ini ya, saat di titik ini. Dan dia saya tanya lagi, bener kamu ikhlas ninggalin keluarga kamu, maksudnya neneknya yang rawat dia bilang lagi belum tahu. Nah ini yang saya takutnya lagi, namanya anak yang masih labil, saya memutuskan segala sesuatu untuk saya kalah ya, misalnya kalah, saya mengorbankan diri saya lagi untuk keluarga, saya mencekik diri saya lagi, tahu-taunya nanti terbalik lagi gitu loh. Lakukan yang membuat kamu bahagia sayang, yang mana? Jika kamu merasa, kalau kamu merasa pulang Indonesia itu membuat kamu bahagia, ya jalani. Perkara hasilnya nanti negatif kan ya yang penting kamu jalani. Ya kan itu sebuah resiko dan konsekuensi hidup. Uang kan milih toh, urip kan milih toh. Oke, jika kamu milih pulang, itu akan terjadi kemungkinan seperti ini, seperti ini. Oke, kalau kamu memilih di Hong Kong, kemungkinan seperti ini, seperti itu. Nah, kamu mau ngambil resiko yang mana? Tapi jangan lupa, semuanya beresiko. Kamu pulang pun beresiko, kamu tinggal di sini beresiko. Jadi seperti yang aku katakan tadi, bahwa hidup ini penuh drama. Tergantung kamu mau ikut alurnya drama atau kamu cuman pemain latar belakang aja. Kamu sebagai pemain utama atau kamu sebagai latar belakang aja. Itu kepilihan kembali lagi ke kamu. Gak ada siapapun yang bisa memaksa kamu kecuali dirimu sendiri. Benar, terlalu mengikuti permintaan orang itu menyakiti diri. Dan aku lebih berpikir seperti ini dong. Aku lebih berpikir, sediakan rencana-rencana hidupmu. Jika kamu tidak siap merencanakan hidupmu, maka orang lainlah yang akan merencanakan hidupmu. Dan orang lain yang merencanakan hidupmu itu lebih kejam daripada dirimu sendiri. Jangan sampai hidupmu dipegang oleh orang lain. Itu pesan saya. Itu pesan saya. Jadi, rencanakan hidupmu. Jangan sampai kamu direncanakan orang lain. Saat kamu jatuh dalam perencanaan orang lain, saya nggak tahu apa niat mereka. Ngerti? Berarti jadi, kan kita belajar juga kejam untuk orang lain. Bukan kejam. Itu bukan kejam. Itu bukan. Orang, gitu, ya kalau kamu takut menyakiti orang, maka kamu harus siap disakiti orang dong. Itu resikonya. Takut menyakiti orang, tapi kamu menyakiti dirimu sendiri, ya itu hak kamu. Itu adalah hak kamu mutlak. Jadi seperti yang aku katakan, sediakan rencana-rencana hidupmu agar kamu tidak jatuh di perencanaan orang lain. Benar. Jadi kamu harus siap dengan dirimu sendiri. Benar nggak sih? Jadi benar. Jadi kayak seumpama kita memilih apa yang kita pilih untuk diri kita bahagia. Iya. Itu kan nggak salah ya. Sebenarnya nggak salah. Meskipun ada hati atau orang yang nggak terima atau terluka. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Masalah hati bukan hak kamu. Iya. Benar nggak sih? Iya, benar. Kalau saya lebih memilih punya rencana dalam hidup saya sendiri. Iya, betul. Terima kasih. Ada yang lagi? Enggak, Miss. Ya doain, Miss. Pilihan saya, karena saya belum pernah bahagia dengan pilihan saya, kan selalu diatur, selalu ikut jalur. Yes, yang Miss Yuni katakan tadi, rencanakan rencanamu sendiri dan jangan pernah ikut dalam rencana orang lain, maka kamu akan bahagia. Selagi kamu direncanakan oleh orang lain, selagi kamu tidak enak dalam hidupmu, selagi kamu takut ini, takut itu, maka kamu sendiri yang akan jatuh dalam perencanaan orang lain. Miss Yuni sudah mengingatkan ini. Iya. Ngerti ya? Jadi jangan sampai jatuh di perencanaan orang lain. Kamu harus bangkit pada dirimu sendiri. Ngerti? Siap. Satu lagi, Mas. Tadi kan, ya kayak tadi ya, maksudnya saya tadi bilang di awal kan majikan nggak boleh nikah dulu, terus laki saya kan maunya pengen nikah. Ini kalau misalnya kasih saran saya itu gimana enak? Maksudnya siapa mau nikah dulu, siapa yang nggak ngizinin nikah? Majikan saya kan nggak boleh, maksudnya kan kalau pacar saya mau ngajak cepet nikah, tapi majikan itu nggak bolehin, suruh pacaran dulu. Kalau menurut Mas Yuni gimana? Misalnya saran?
Kalau saya lebih memilih menikah ya Mbak ya. Menikah aja bisa bercerai apalagi cuma pacaran. Saya lebih memilih untuk menikah. Seperti itu. Jadi kayak kan majikan tadi bilangnya gini, pacaran dulu tahu wataknya. Takutnya ntar udah nikah gini-gini. Kalau masih pacaran nggak jadi kan nggak apa-apa. Cuma saya itu bimbang. Laki saya pengennya kita cepet nikah. Maksudnya jangan, nggak suka dia kayak gini gitu loh. Dia bener orang sini, tapi kayak orang kita, maksudnya kayak orang kita itu maksudnya ya nggak suka pacaran, nggak suka wanita pakai baju seksi gitu, dia nggak suka. Jadi kayak orang kita lah, menghargai wanita lah. Cuma bos saya mikirnya seperti itu. Jadi kalau debat itu nggak ada habisnya, mereka punya argumentasi seperti itu. Lah kenapa ini adalah hidup kamu? Kenapa mereka yang berdebat? Ya kamu sendiri, kan aku tadi bilang toh, rencanakan hidupmu, bukan rencanakan hidupmu. Jangan sampai kamu jatuh di rencana orang lain. Kalau kamu terus membiarkan hidupmu direncanakan oleh orang lain, ya pasti mereka punya rencana yang belum tentu yang kamu suka. Jangan jatuh di rencana orang lain. Majikanmu ngomong apa ya terserah majikanmu. Ngerti? Kamu mau menikah sama orang Hongkong, urusanmu. Gak ada hubungan dengan majikan. Juga nggak ngerepoti majikan kok. Bener nggak sih? Nantilah saya datang ke kantor sama salon, tanya-tanya kan. Oke, siap. Tanya apa-apa bisa gimana. Oke, siap. Terima kasih. Makasih ya. Jadi, Oke. Terima kasih sarannya, terima kasih sharingnya, dan maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Sama-sama. Sehat selalu Mbak Miss Juni. Terima kasih saya. Amin. Terima kasih. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.